Pandemi ini bukan cuma sekedar pandemi, tapi juga pandemi banyak membuat tragedi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan bisnis, ada yang masih punya bisnis tapi omsetnya terjun bebas, kehilangan omset. Lebih sedih lagi adalah kehilangan anggota keluarga. Kehilangan suami, kehilangan istri. Dan ini benar-benar menjadi satu buah pukulan yang besar banget. Begitu banyak orang yang kehilangan ini, dan apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian kali ini? Dan saya yakin salah satu kejadian yang paling bermanfaat kali ini adalah kita diberikan pelajaran untuk tidak meletakkan telur di satu keranjang. Tidak meletakkan semua telur kita di satu keranjang gitu loh. Tidak menggantungkan hidup di satu sumber gitu ya. Yes, karena banyak orang yang menggantungkan diri, merasa bahwa kalau misalnya dia sudah dapat pekerjaan atau bahkan kalau dia sudah dapat satu buah gaji yang besar, posisi enak, gajinya sudah bagus gitu ya, maka itu sudah aman. Padahal tidak seperti itu. Seperti yang kita alami sekarang, mungkin sekarang ini adalah salah satu pemecatan, pemutusan hubungan kerja terbanyak sedunia. Bahkan kalau misalkan perusahaan yang sudah besar, kita tadinya merasa sudah jadi karyawan, ini perusahaannya settle banget, belum tentu, banyak juga yang kolaps gitu. Yes, misalnya gitu ya, kalau misalnya Anda merasa bahwa, anggap misalnya nih ya, ini perusahaan sudah punya bioskop gitu ya, jaringannya sudah tersebar ke seluruh Indonesia, mungkin sudah tenang, tapi sekarang lihat, begitu strugglingnya gitu ya, jaringan-jaringan yang mungkin dianggap bahwa ini franchise, sudah punya franchise misalnya seperti KFC gitu, mungkin di mall sudah banyak gitu. Begitu banyak yang tutup dan nangis sampai turun ke jalanan ya, yes, begitu susah sekarang gitu loh. Nah itu makanya jangan bergantung hanya kepada satu mata pencaharian saja gitu loh. Apapun posisi Anda sekarang gitu ya, jangan cuma bergantung sama satu mata pencaharian. Selalu diversifikasi, membuat jadi banyak sumber pencaharian. Jadi kita tuh tidak merasa tenang ketika kita mempunyai penghasilan tinggi, tapi kita merasa tenang ketika kita mempunyai banyak passive income. Penghasilan ya dari passive income. Yes, yang saya bilangnya adalah passive income ya. Jadi bukan income di mana semuanya Anda punya banyak bisnis terus Anda harus kerja semua. Nah, saya ngomong bahwa ini adalah bagaimana membangun passive income yang dimana Anda bisa mendapatkan banyak gitu, dari mana-mana saja. Nah, dan sekali lagi please jangan nunggu gitu ya, karena pandemi ini sudah ngajarkan. Dulu ya mungkin masih ada orang yang merasa bahwa saya nantilah kalau sudah pensiun baru mikir. Tapi kalau sudah pensiun ya sudah berat ya, maksudnya usia juga sudah tidak mudah, mau bangun bisnis juga butuh waktu kan supaya bisnisnya bisa jalan, belum lagi dengan drama kegagalan atau salah setup dan sebagainya, pasti ada gitu dalam. Ya namanya pebisnis gitu ya, jangan cuma terikat sama satu bisnis doang. Kita adalah pebisnis, jadi bisnis kita tuh tidak menentukan apa jadi identitas kita. Jangan sampai kita merasa bahwa misalnya Anda adalah tukang jual keripik gitu, maka Anda hanya bisa jual keripik dari awal sampai akhir. No, saya tidak menyarankan seperti itu gitu ya. Karena yang namanya bisnis itu tuh semua ada masanya. Jadi seperti kata Bu Reni tadi, pasti banyak jatuh-jatuhnya. Bisnis pasti naik turun, pasti ada masanya gitu ya. Bisnis yang dulunya mungkin anggap dulu toko oleh-oleh laku banget, mungkin sekarang sudah mulai tidak laku lagi. Restoran yang tadinya laris manis gitu, nomor 1 di kota Anda gitu ya, sekarang mungkin sudah semakin turun gitu ya. Bisnis HP yang dulu booming banget. Sekarang bisnis warnet yang dulu ini bisnis wartel, semua bisnis sudah retail bahkan retail pun bahkan sudah ini. Seperti Anda tahu kemarin itu supermarket Giant itu sudah pada tutup semua toh. Yes. Dan semua bisnis bahkan cara jualnya berganti. Itu Nordstrom, salah satu bisnis fashion gitu ya. Itu seperti Matahari di Amerika, tapi mereka mempunyai service yang bagus. Mereka mulai merasakan bahwa bisnis itu berganti. Sekarang yang namanya hypermarket tuh sudah tidak laku lagi. Yes, jadi seperti Carrefour, Giant itu tuh sudah benar-benar hypermarket tuh sudah berjuang. Sekarang memang perilaku manusia sudah pengen bagaimana caranya supaya lebih simple, lebih gampang. Itu makanya sekarang sudah banyak minimarket yang bermunculan ya. Nah, saya pengen Anda untuk mulai bisnis baru gitu ya. Apapun profesi Anda, entah Anda seorang guru, Anda seorang dokter, Anda sosok profesional, atau mungkin Anda sudah punya bisnis, saran saya adalah mulailah bikin bisnis baru gitu ya. Dan seringkali orang yang belum punya bisnis takut ketika mulai bisnis. Alasannya misalnya apa aja?
nggak cukup uang untuk modal. Nggak punya modal. Terus kemudian nggak punya skill. Nggak punya skill. Ya, punya pengalaman. Terus Yes. Mungkin tempatnya juga susah gitu buat bisnis gitu ya. Yes, nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajarin, di Ya. keluarga nggak pernah ada yang bisnis gitu. Ya, bahkan ada mindset gitu. Ini karena semuanya karyawan, kayak nggak ada bakat bisnis. Yes. Jadi gini loh, akan selalu ada alasan gitu loh. Bukan selalu ada alasan untuk menunda. Tapi ketika kita selalu beralasan, hidup tidak akan beralasan sama kita gitu ya. Nah, itu makanya stop dan buang semua alasan tersebut. Jangan fokus sama masalahnya. Misalnya fokus, oh pas saya nggak ada modal gitu ya. Jangan fokus sama masalahnya, fokus sama solusinya. Gimana caranya supaya bisa punya modal gitu loh. Tanya gitu ya. Atau bahkan apakah bisnisnya emang butuh modal? Atau bisa nggak ya saya pakai modal orang lain gitu ya. Jadi tanyakan bagaimana caranya. Jangan fokus sama masalah tidak ada modalnya, fokus sama solusi. Bagaimana caranya supaya bisnisnya bisa jalan gitu kan. Atau misalnya tadi keluhan berikutnya apa? Tadi nggak punya skill. Nggak punya skill gitu ya. Blank gitu. Yes. Gimana caranya supaya saya bisa punya skill? Skill siapa yang bisa saya copy? Siapa yang sudah punya skill? Siapa yang sudah ahli gitu ya? Anda tanya gitu ya. Jadi jangan fokus sekali lagi sama masalahnya. Oh, ada satu lagi nih yang mungkin banyak juga terjadi. Takut pada risikonya. Yes, takut pada risikonya. Yes, takut bangkrut, takut ini gagal gitu ya. Uangnya hilang gitu kan. Yes, gimana caranya supaya risiko gagalnya makin kecil gitu ya. Dan gini loh, kan banyak juga yang berpikir bahwa gini loh, bisnis tuh harus ada modal dulu. Saya justru tidak menyarankan seperti itu, karena kita semua yang memulai, semua kita tidak punya modal kok. Kita semua memulai juga dari bawah kok. Ada dua jenis manusia, satu adalah tidak punya modal, oke, tapi biasa dia punya waktu. Yang orang yang kedua adalah dia tidak punya waktu, tapi dia punya modal, oke. Anda termasuk kategori yang mana? Oke, jadi saran saya adalah kalau misalnya Anda tidak punya modal, Anda ajak kerjasama sama orang. Misalnya nih, saya tidak punya modal gitu ya, tapi saya punya waktu. Bu Reni mungkin punya pengalaman. Beliau mungkin sudah pengalaman, misalnya anggaplah misalnya jualan ayam goreng misalnya gitu ya. Maka saya bisa ngomong sama Bu Reni bahwa Bu Reni, boleh nggak saya kerja sama? Boleh nggak saya belajar sama Bu Reni? Saya belajar dulu. Nanti kalau bisa kita pengen buka cabang yang berikutnya dari Bu Reni. Saya carikan pemodalnya, saya bantu menangani di sana. Soalnya saya punya waktu untuk menjalankannya. Bu Reni ajarin sama saya. Nah, dengan begitu Anda bisa punya cabang. Betul. Loh? Dengan begitu semua bisa berjalan dan juga risiko juga lebih diminimalisasi. Yes, Bu Reni punya skillnya, skill menjalankan jual ayam gorengnya. Ada yang punya modalnya, Anda punya waktunya, bisa dikerjakan gitu ya. Jadi fokus sama solusinya, jangan fokus sama masalahnya. Selalu seperti itu, oke? Ya, kenapa betul kita fokus sama solusi? Karena di masa susah begini, ketika kita melihat kok yang 1, 2, 3 semuanya susah, ya memang susah. Tapi ada juga ketika kita melihat kok dia kok malah bisa memulai bisnis ya, kok bisnis barunya kok tumbuh bagus ya. Ada juga loh, nggak semuanya tuh benar-benar jatuh gitu. Yes, karena bisnis-bisnis terbaik di dunia, bisnis besar di dunia itu seringkali didirikan pada saat masa lagi susah. Nah, itu bagus ya. Jadi saran saya adalah mulailah bisnis Anda sekarang. Jadi Anda jadi jauh lebih tahan. Dan mungkin satu tips untuk memulai bisnis yang baru adalah bisnis yang saat ini sedang banyak dibutuhkan orang gitu ya. Jadi kemungkinan orang untuk bisa ini dengan bisnis Anda itu besar gitu. Yes, jadi bisnis kesehatan misalnya itu sekarang diperlukan sama orang. Karena yang namanya krisis itu sebenarnya cuma perpindahan uang gitu ya. Yang di sini mungkin merasa, aduh tadinya saya punya banyak uang, sekarang uangnya food gitu. Tapi di satu sisi, yang satu lagi mungkin meningkat banget gitu loh. Jadi kita akan mencari kemana uang ini sebenarnya mengalir. Ya, kita mulai bisa berpindah karena di dunia ini tidak ada yang permanen. Yes. Nah, jadi dan saya punya satu buah nasihat saya punya satu buah saran yang sangat penting bagi Anda adalah ketika Anda sedang membangun bisnis gitu ya, jangan buat bisnis itu bergantung sama Anda. Bisnis itu tidak boleh bergantung sama Anda. Karena kalau misalnya Anda merasa bahwa nanti aduh Pak, ini kalau nggak saya awasin bakal jatuh gitu ya. Kalau nggak saya hasilnya jadi susah. Enggak, no. Gitu loh. Jadi gini, yang pertama adalah saran saya adalah kalau misalnya Anda tidak punya waktu, Anda nonton satu buah video ini saya buat buah video tentang bagaimana caranya supaya Anda bisa punya waktu. Karena ketika Anda punya banyak bisnis kan artinya semakin banyak waktu yang diperlukan. Nah, tapi saya punya satu buah trik di mana Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Jadi, misalnya di usaha bisnis keuangan, Anda cuma perlu melakukan satu hal. Misalnya di bidang kesehatan, Anda cuma perlu melakukan satu hal. Di bidang spiritual, Anda cuma perlu melakukan satu hal. Di bidang keluarga juga satu hal. Tapi hasilnya jadi luar biasa dan waktu Anda jadi banyak sekali. Ini ilmu penting banget ya, karena kita memang cuma waktu 24 jam, tapi kenapa ada satu orang yang bisa lebih berkualitas waktunya, yang satu lagi enggak gitu loh. Yes. Nonton video yang satu ini, oke?
satu lagi yang saya merasa penting banget adalah Anda belajar bagaimana caranya supaya bisnis Anda bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Anda gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Anda tidak ada lagi, ini mohon maaf gitu ya, atau Anda pengen berhenti, Anda pengen pensiun gitu atau ya. bahkan pengen liburan sebentar gitu ya. Kadang-kadang kalau setiap hari kerja juga capek kan ya. Ya kalau bisa jangan liburan sebentar, libur lama-lama malah bagus gitu ya. Ya, Yes. ya pasti bisa ditinggal kapanpun. Yes, Anda jadi mau bisnis tinggal. tidak bergantung cuma sama satu orang, tidak bergantung sama Anda atau sama sama tangan kanan sama tangan gitu kanan ya. Anda Nah, gitu, itu atau juga misalnya Anda boleh. merasa, wah ini nggak boleh sampai ketahuan resepnya gitu ya. Nah ini saya bahas lengkap di video di sebelah sini nih, oke? Jadi bahwa ternyata seperti ayam geprek gitu. Apakah karyawannya nggak tahu resepnya? Sudah pasti mereka tahu resepnya gitu ya. Tapi yang susah tuh bukan membuat ayam gepreknya, tapi bagaimana membangun the business empire-nya itu, bagaimana cara menjual ayam gepreknya itu yang susah. Nah itu yang Anda bikin, oke? Dan itu ilmunya sudah ada di sini, oke? Dan mau nggak mau kalau kita mau membesarkan usaha sudah pasti ini syarat mutlak harus diotomatisasi. Yes. Anda nonton, pasti bermanfaat. Saya Hendrik Ronald. Dan saya Ria Hartanti. Salam dahsyat buat Anda.